Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk menggunakan kesempatan ini untuk menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Ketika orang melihat kami menyadari bahwa kami adalah surat Kristus yang hidup, yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Sehingga ketika orang melihat kami, mereka mengenal Kristus melalui setiap kehidupan kami. Bapa, pada hari ini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah bagi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh senantiasa menghidupi firman-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang beribadah, memuji Tuhan, dan kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kita akan membaca secara responsoria. Saya ayat 41, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-42, dan demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita baca bersama-sama ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yes, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini berbicara tentang gereja yang menjadi berkat. Sekali lagi tema kita hari ini berbicara tentang gereja yang menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
pada hari ini saya mengajak kita untuk memahami dan mengerti dengan benar apa yang dimaksud dengan gereja. Banyak orang berpikir ketika ada kata gereja, orang berpikir tentang bangunan atau gedung. Inilah ketika orang berpikir tentang gereja, ada kata gereja, orang berpikir bahwa itu adalah bangunan. Itu adalah gedung yang ada tanda salibnya. Itu yang dimaksud dengan gereja. Banyak orang juga berpikir Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja adalah tempat ibadah orang Kristen. Kalau ada salib, itu pasti tempat ibadahnya orang Kristen. Kalau ada bangunan yang besar, yang megah, di dalamnya ada memuji Tuhan, ada khotbahnya, ada musiknya, itu pasti dimaksud dengan gereja. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk mengerti gereja bukan hanya sekedar bangunan, bukan hanya sekedar tempat ibadah orang percaya. Ketika orang memahami bahwa gereja adalah gedung, gereja adalah tempat ibadahnya orang Kristen, maka tidak heran ketika orang datang beribadah kepada gereja, kata-katanya santun, kata-katanya penuh kasih, kata-katanya penuh dengan kebijaksanaan. Karena mengapa? Gereja adalah tempat yang kudus, gereja adalah Allah hadir di situ. Tetapi ketika keluar dari gereja, apa yang terjadi? Banyak orang yang keluar dari gereja selesai beribadah, tutur katanya, perilakunya tidak mencerminkan apa yang dilakukan oleh Kristus, apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita memahami lebih jauh tentang gereja. Kalau kita memahami arti gereja, kita tidak bisa terlepas dari kata ini, yaitu eklesia. Ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia. Artinya apa? Orang-orang yang dipanggil keluar untuk berkumpul. Alkitab mengartikan ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar oleh Allah sendiri. Dipanggil kemana? Dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Berarti gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil Allah sendiri. Dari yang dulunya orang-orang berdosa, dulunya adalah hidup dalam kegelapan, hidup penuh dengan tipu muslihat, hidup yang selalu memilukan hati Tuhan, tetapi dipilih oleh Allah untuk menjadi terangnya yang ajaib. Hidupnya diubahkan, hidup yang penuh kasih, hidup yang menteladankan Kristus di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami arti gereja adalah orang-orang yang berkumpul, dipilih oleh Allah dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, berarti kita tidak bisa memahami gereja itu adalah gedung. Gereja itu adalah tempat ibadah orang Kristen. Tetapi gereja itu adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita adalah gereja. Kalau kita ini gereja, pasti kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita adalah dikuduskan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dituliskan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Allah dari kegelapan, dari yang dulunya hidup dengan dosa, bersekutu dengan dosa, hidup yang tidak memuliakan Allah, dipilih Allah untuk keluar. Keluar kemana? Menuju ke terangnya yang ajaib. Berarti kita harus jadi berkat. Berarti kita adalah gereja.
Kalau kita gereja, kita dikuduskan oleh Allah. Kalau kita dikuduskan oleh Allah, maka tutur kata kita, perilaku kita, kehidupan kita seharusnya sadar bahwa kita adalah milik Allah. Bahwa kita harus menjadi berkat sebab kita adalah surat Kristus yang hidup. Perhatikan di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Ingat baik-baik bahwa kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara adalah gereja yang dikuduskan oleh Allah, maka ketika keluar dari tempat ini, maka hidup Bapak Ibu Saudara harus jadi saksi, harus jadi berkat. Seperti pujian tadi bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus jadi berkat. Baik di luar sana maupun di dalam gereja, keluar dari gereja, dimanapun kita berada, maka hidup kita harus jadi berkat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi gereja yang menjadi berkat, apa yang harus dilakukan oleh gereja? Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara dan saya? Yang pertama, kembali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Di situ jelas dituliskan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 bagian awal. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, jemaat mula-mula di situ terus belajar. Mereka terus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan ketika mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, apa yang mereka peroleh? Pasti mereka memperoleh yang namanya kebenaran. Dan kebenaran itu akan menerangi kehidupan mereka. Ketika hidup mereka diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, maka terpancarlah melalui kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Apakah kita sudah bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan? Saya yakin dan percaya ketika kita bertekun menyelidiki kebenaran firman Tuhan, dan kita akan memperoleh yang namanya kebenaran. Ketika kita memperoleh kebenaran, maka kita harus hidup di dalamnya, dan pasti kita akan menjadi terang dan garam Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 105, di situ dituliskan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya yakin dan percaya ketika kita menyelidiki firman, ketika kita terus-menerus hidup di dalam kebenaran firman, maka firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Ketika kita berjalan, kita ingat firman Tuhan bilang apa. Ketika kita mau melakukan ini dan itu, firman Tuhan bilang apa. Dan firman itu terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Pemazmur mengatakan hal demikian ketika kita hidup dalam kegelapan, kita masih tidak tahu arah dan tujuan. Ketika kita tahu tentang kebenaran, kita tahu tentang firman, maka firman itu sendiri akan menerangi hidup kita dan terang bagi jalan kita. Pasti kita tidak akan salah untuk melangkah. Namun ketika kita tidak hidup dalam firman, apa yang terjadi? Pasti kita tidak akan mengerti tentang kebenaran. Oleh sebab itu, sebelum kita menjadi berkat, mari kita belajar. Ketika kita mau menjadi berkat, maka kita harus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu pengajaran rasul-rasul? Yaitu adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci.
Mari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita belajar. Terus menerus kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terus menerus kita mau menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Dan kita hidup di dalamnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dilakukan gereja, apa yang harus dilakukan oleh setiap kita untuk menjadi berkat. Yang kedua, kita harus bertekun di dalam persekutuan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 bagian yang kedua dituliskan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa persekutuan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kerohanian kita. Ingat baik-baik bahwa persekutuan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kerohanian kita. Tanpa adanya persekutuan, gereja atau setiap kita tidak akan bertumbuh. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang yang membutuhkan kasih. Ada banyak orang yang membutuhkan perhatian. Ada banyak orang yang membutuhkan penghiburan. Dan semuanya itu didapatkan di dalam persekutuan. Saya yakin dan percaya dalam masa pandemi ini kita rindu untuk bersekutu. Ada amin? Siapa yang rindu bersekutu boleh angkat tangannya? Ya berdoalah Bapak Ibu Saudara supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita boleh kembali lagi bersekutu bersama-sama. Di dalam persekutuan ada saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling menguatkan, saling menopang, saling mendorong untuk terus maju. Ketika ada jemaat yang lemah, ada jemaat lain yang menguatkan. Itulah yang ada dalam persekutuan. Maka ketika dalam persekutuan ada saling mendoakan, ada saling menolong, ada saling mendorong, maka kekuatan gereja itu ada di situ. Maka setiap kita pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, mari kita koreksi kembali dalam setiap kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara punya kerinduan untuk hidup dalam persekutuan, khususnya di gereja di tempat ini? Kalau masih belum, mari kita terus belajar. Mari kita terus belajar untuk hidup di dalam persekutuan. Supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan sapu-sapu, sapu lidi, kalau hanya satu, itu pasti mudah untuk dipatahkan. Tapi ketika sapu lidi itu banyak lidinya, kira-kira mudah nggak untuk dipatahkan? Sulit, pasti begitu sulit. Itulah persekutuan. Ketika kita lihat lidi hanya satu, dengan mudahnya kita mematahkannya. Tetapi ketika banyak, maka begitu sulitnya, perlu alat bantu untuk kita mematahkan lidi-lidi itu. Dan lidi yang banyak itu ada banyak gunanya, yaitu bisa menyapu halaman yang kotor dan lain sebagainya. Seharusnya kehidupan orang percaya, kita harus rindu untuk terus bersekutu. Ketika kita bersekutu, maka kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mendorong. Ketika kita punya semuanya itu, maka hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sudah pasti. Lalu apalagi Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan sebagai gereja yang menjadi berkat. Yang ketiga, mari kita perhatikan bagian ini. Yaitu kita harus bertekun untuk memecahkan roti. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42, bagian berikutnya dituliskan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini memecahkan roti ini adalah perjamuan kudus. Bersyukur gereja kita pada waktu-waktu tertentu ada perjamuan kudus. Apa gunanya mereka melakukan perjamuan kudus?
Yaitu mereka terus mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar dinyatakan bagi manusia berdosa. Oleh sebab itu ketika kita perjamuan kudus kita harus menyiapkan hati. Yaitu supaya apa? Supaya kita mengikuti dengan hikmat. Karena di dalam perjamuan kudus kita mengingat akan begitu besar akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu jemaat mula-mula mereka terus bertekun di dalam memecahkan roti ketika mereka berkumpul. Yaitu mereka terus mengingat, oh Tuhan Yesus begitu besar kasih-Nya. Telah mati atas pelanggaran dan dosa-dosa setiap kita. Ketika jemaat mula-mula menyadari hal itu, betapa mereka bersyukur. Dan ucapan rasa syukurnya itu dilakukan dengan menjadi berkat. Dengan berbuat baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa Kristus sudah berkorban buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Harusnya kita bersyukur. Yaitu dengan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Mari kita belajar. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Hiduplah menjadi terang Kristus. Karena Bapak Ibu Saudara adalah manusia berdosa yang ditebus dengan darah yang kudus. Lalu yang keempat, apa yang harus dilakukan gereja untuk menjadi berkat? Yang keempat adalah bertekun untuk berdoa. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 bagian terakhir di situ dituliskan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa doa adalah suatu hal yang penting bagi orang percaya. Saling mendoakan dapat menguatkan iman setiap jemaat. Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi diri setiap kita. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah saling mendoakan satu dengan yang lain? Apakah Bapak Ibu Saudara saling mendukung di dalam doa? Ingatlah bahwa doa adalah suatu hal yang sangat penting bagi orang percaya. Doa dapat menguatkan di dalam iman setiap jemaat. Doa dapat menghibur bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak berdoa, bagaimana kita dapat dihibur? Oleh sebab itu mari kita belajar. Di dalam persekutuan itu pasti ada doa. Di dalam perkumpulan jemaat pasti ada doa yang dinaikkan. Dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Ketika saling mendoakan satu dengan yang lain, pasti setiap jemaat dikuatkan. Ketika jemaat yang satu lemah, didorong dengan doa pasti semakin dihibur, semakin dikuatkan imannya, dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah ketika kita seia sekata, ketika erat bersatu, sehati sepikir dan berdoa bersama-sama, itu akan mendatangkan kebangunan rohani bagi gereja kita. Bapak Ibu Saudara, saya diberikan kata-kata yang bagus. Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan di dalam warta. Coba dilihat di dalam warta masing-masing. Ini kata-kata yang bagus. Dan ini nanti untuk pembatas Alkitab Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dan ini tentang kesatuan doa yang mendatangkan kebangunan rohani. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita perhatikan, mari kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Seia sekata, erat bersatu, sehati sepikir, dan berdoa bersama-sama akan mendatangkan kebangunan rohani untuk GKA Anugerah. Wah, ini luar biasa. Kalau setiap jemaat saling mendoakan satu dengan yang lain, maka akan terjadi kebangunan rohani bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah ketika kita saling mendoakan satu dengan yang lain, ketika kita saling mendukung di dalam doa, maka disitulah ada kekuatan rohani
maka di situ akan tercipta juga yang namanya kebangunan rohani. Semakin percaya, semakin setia untuk mengikut Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar 4 hal ini, ketika kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ketika kita bertekun di dalam persekutuan, ketika kita bertekun untuk memecahkan roti, dan ketika kita bertekun untuk berdoa, kita mendapatkan berkatnya. Apa berkat yang kita peroleh ketika kita belajar dari 4 hal ini? Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara bagian ini. Berkat dari gereja atau jemaat yang menjadi berkat. Yang pertama, mereka disukai semua orang. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 dituliskan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika jemaat mula-mula ada 4 hal ini di dalamnya, maka mereka disukai oleh semua orang. Mereka disukai oleh banyak orang oleh karena apa? Oleh karena kehidupan mereka yang erat dan saling memperhatikan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Lakukanlah keempat hal ini. Dan ketika kita melakukan keempat hal ini, maka orang melihat kita, orang menyukai kita dari cara hidup kita, dari cara berperilaku kita, dari cara bertutur kata kita, orang suka kepada kita. Ketika orang melihat kita, orang kenal akan Kristus. Dan ketika kita disukai banyak orang, apa berkat yang kedua yang kita peroleh? Yaitu perhatikan bagian yang kedua dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berkat yang kedua adalah jemaat mengalami pertumbuhan. Secara kualitas sudah pasti jemaat mengalami pertumbuhan. Dan bukan hanya secara kualitas, tetapi secara kuantitas jemaat juga mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa jemaat bertumbuh itu semua oleh karena Tuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi setiap jemaat yang hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Oleh sebab itu ketika kita ingin mengalami pertumbuhan secara kuantitas, mari kita belajar, lakukanlah keempat hal ini dan percayalah Tuhan akan memberikan pertumbuhan secara kuantitas bagi gereja anugerah di tempat ini. Oleh sebab itu mari kita belajar. Ketika hidup kita mungkin saat ini kita memperhatikan, memperdulikan diri sendiri, mari kita belajar. Lihatlah orang lain di sekeliling kita. Mereka banyak yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Banyak dari mereka yang membutuhkan kasih-Nya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, siapa yang harus diutus? Mari kita belajar. Ini aku, utuslah aku. Kita belajar untuk jadi berkat. Tugas menjadi berkat, menjadi saksi Kristus bukan hanya hamba Tuhan. Bukan hanya majelis gereja, bukan hanya pengurus komisi. Tetapi setiap kita yang adalah gereja, tetapi setiap kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan buat kita, apakah Bapak Ibu Saudara orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib? Kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, berarti Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, berarti secara otomatis hidup Bapak Ibu Saudara harus menjadi berkat bagi banyak orang. Harus jadi saksi Kristus di tengah-tengah kegelapan ini. Harus jadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini?
Yang pertama, ingatlah bahwa kehidupan gereja yang menjadi berkat tidak terlepas dari pengajaran rasul, persekutuan, memecahkan roti atau mengingat pengorbanan Kristus, dan berdoa. Mari kita belajar. Ingat baik-baik bahwa kehidupan gereja, kehidupan setiap kita, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, berarti kita tidak terlepas dari pengajaran rasul-rasul. Berarti kita harus hidup dalam firman. Kita harus meneliti kebenaran firman Tuhan. Dan ingat bahwa kita tidak terlepas dari persekutuan. Dan kita juga tidak terlepas dari memecahkan roti. Yaitu mengingat akan pengorbanan Kristus yang besar yang telah dinyatakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan ingatlah kehidupan gereja, kehidupan setiap kita, orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Kita tidak terlepas dari yang namanya doa. Ingatlah Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengingat bagian ini. Supaya kita terus hidup di dalamnya. Dan hidup kita menjadi berkat. Hidup kita berguna bagi banyak orang. Dan yang kedua, gereja yang menjadi berkat bukan lagi memikirkan kepentingan sendiri, melainkan menyadari betul semua karena Tuhan yang memberi. Ingatlah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kita dipilih oleh Allah sendiri. Ingatlah bahwa hidup kita adalah milik Allah. Kita adalah Kristus. Kita adalah saksi Kristus. Kita adalah surat Kristus yang hidup. Ingat baik-baik bahwa bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita belajar, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, biarlah hidup kita adalah gereja, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mari kita belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipanggil keluar oleh Allah dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan ini bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Ketika kami menyadari ini bahwa seharusnya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami menjadi terang di tengah-tengah orang yang masih belum mengenal Engkau. Oleh sebab itu firman-Mu jelas berbicara bagi setiap kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, untuk kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan meneruskan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.